nyenengin orang lain itu nggak selamanya bikin kita happy. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek secara emosional cuman karena kamu keseringan memprioritaskan orang lain dibandingkan dengan dirimu sendiri? Atau kamu punya mindset kalau membahagiakan orang lain itu adalah tanggung jawabmu? Atau kamu susah banget untuk bilang enggak hanya karena kamu takut akan penolakan? Kalau iya, mungkin video ini untuk kamu. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau membahas tema yang mungkin cukup relate sama teman-teman semua, dan mungkin banyak dari teman-teman semua yang udah pernah tahu nih tentang people pleaser. Sebenarnya apa sih people pleaser itu, dan kenapa orang jadi people pleaser? Ada nggak sih dampak negatifnya, dan gimana caranya kita menghindari people pleasing? Kuy, langsung aja kita bahas. People pleaser itu adalah perilaku seseorang yang pengen terus-terusan untuk menyenangkan orang lain. Bahkan kalau harus dirinya sendiri yang berkorban dengan ketidaknyamanan, dengan kesusahan, dia akan rela. Yang penting orang-orang di sekitarnya tuh happy. Nah, gak jarang people pleaser ini akan ngerasa bersalah kalau dirinya itu menolak permintaan orang lain. Padahal kita tuh gak harus selalu berbuat sesuai apa yang orang lain inginkan. Tapi itu gak terjadi sama people pleaser. Karena people pleaser itu takut banget akan penolakan. People pleaser itu takut untuk tidak diterima. Nah, jadinya daripada ribet, dia akan selalu berusaha untuk nyenengin orang-orang di sekitarnya. Lalu apa sih faktor yang menyebabkan seseorang tumbuh menjadi seorang people pleaser? Sebenarnya banyak faktor, tapi menurutku yang paling utama adalah pola asuh orang tua. Kenapa? Karena sejak kecil kita tumbuh dalam sebuah keluarga yang punya orang tua, di mana orang tua kita mendidik kita dengan menerapkan pola asuh. Sayangnya, pola asuh dari orang tua yang perfeksionis, misalnya kayak anak tuh gak boleh ngebantah, anak harus nurut sama orang tua, anak harus selalu memenuhi ekspektasi orang tua, anak gak dikasih kesempatan untuk berbicara, dan anak itu gak boleh mengecewakan. Nah, pola asuh yang kayak gini tuh bikin anak jadi ngerasa kayak, oh, aku harus ikutin semua apa kata orang tuaku nih supaya aku bisa diterima sebagai anak. Dia akan merasa gagal sebagai anak ketika dia melakukan kesalahan. Dia akan gagal sebagai anak ketika dia mengecewakan orang tuanya. Nah, anak-anak yang sering dihargai hanya ketika mereka patuh terhadap orang tua atau berhasil memenuhi ekspektasi orang tua, biasanya dia akan tumbuh menjadi seseorang dewasa yang haus akan validasi eksternal. Yang kedua adalah rendahnya self-esteem. People pleaser seringnya memiliki perasaan rendah diri. Dia akan merasa useless ketika tidak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Dia akan merasa gagal menjadi manusia ketika dia tidak berhasil menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Karena rendahnya self-esteem ini, people pleaser jadi punya mindset bahwa kebahagiaan orang lain itu lebih penting dibandingkan dengan kebahagiaan dirinya sendiri. Yang ketiga, adanya trauma emosional. Orang yang mengalami trauma emosional, yang sering mengalami penolakan, misalnya sering diabaikan, mereka itu akan merasa bahwa satu-satunya cara untuk diterima adalah mengiyakan semua permintaan orang-orang. Ya bayangin aja, ditolak, diabaikan, itu kan rasanya nggak enak ya. Jadi supaya nggak ditolak, supaya dapat perhatian, supaya dianggap, orang people pleaser itu akan melakukan segala cara untuk bisa menyenangkan orang-orang di sekitarnya hanya untuk dianggap aja. Dia lagi-lagi akan memprioritaskan kebahagiaan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Karena dia itu merasa takut ketika dia memprioritaskan kebahagiaan dirinya sendiri, dia akan ditolak lagi, dia akan diabaikan lagi. Nah, apa sih dampaknya dari karakter people pleaser ini? Sebenarnya banyak ya, tapi seringnya dari kita itu tidak menyadari bahwa karakter people pleaser ini bisa merugikan kita. Karakter people pleaser ini bisa menyebabkan seseorang itu kehilangan jati diri karena dia itu selalu jadi fake. Dia itu selalu jadi palsu hanya untuk bisa diterima di lingkungannya, hanya untuk bisa menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, people pleaser itu akan lebih sering mengalami stres dan kelelahan karena mereka itu selalu dituntut untuk memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitarnya, padahal belum tentu dia itu bisa selalu membahagiakan
orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, karakter people pleaser ini akan membentuk rasa dendam dan kebencian. Nah, meski kelihatannya selalu baik, tapi karakter people pleaser ini seringnya menyimpan dendam karena dia itu juga ngerasa kayak, kenapa sih harus dituntut untuk menyenangkan orang lain? Padahal nggak ada tuntutan untuk itu tuh cuman dari pikirannya sendiri karena dia takut akan penolakan lagi. Lalu gimana sih caranya ngatasin people pleasing? Yang pertama, belajar untuk mengatakan tidak. Kita punya self control, kita punya hak untuk berkata iya dan berkata tidak terhadap permintaan orang lain. Gak semuanya itu harus kita iyain. Kalau misalnya permintaan orang lain itu menyulitkan kita, ya kita harus berani bilang enggak. Yang kedua, setting boundaries atau menetapkan batasan. Membuat batasan ini nggak selalu merugikan orang lain. Membuat batasan itu justru menyelamatkan diri kita sendiri. Kita harus bikin batasan yang tegas dan jelas untuk diri kita dan untuk orang lain. Yang ketiga, harus berhenti takut akan penolakan. Ditolak itu nggak selamanya buruk, ditolak itu nggak selamanya nggak enak. Kita itu lahir bukan untuk disukai sama semua orang. Jadi kita harus membiasakan diri kita itu untuk ditolak, karena ya nggak semua orang tuh bisa suka sama kita. Toh segimanapun kita berusaha untuk menyenangkan orang lain, nggak ada jaminan untuk kita tetap bahagia, nggak ada jaminan untuk orang lain itu juga mau menyenangkan kita. Yang keempat, dan ini harus banget mulai kalian lakuin, yaitu prioritaskan diri sendiri. Guys, kalau bukan kita yang peduli sama diri kita, kalau bukan kita yang memprioritaskan diri kita, mau siapa lagi? Di dunia ini tuh nggak ada yang peduli 100% sama kita kalau bukan diri kita sendiri. Satu yang perlu kalian ingat adalah berbuat baik itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan diri kita sendiri. Nyenengin orang lain itu nggak selamanya bikin kita happy. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Semoga kalian bisa berhenti untuk menjadi people pleaser. Semoga kalian bisa lebih berani untuk mengatakan enggak sama orang lain, karena nggak semua orang itu harus kita bahagiain. Kalau kalian suka sama konten aku, kalian bisa like video ini dan jangan lupa subscribe. See you guys, selamat berproses.